Halo anak-anak sekalian, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia terletak di daerah tropis, sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu tempat. Keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal atau faktor genetik dan juga faktor eksternal, yaitu lingkungan. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman individu yang terjadi pada satu spesies yang sama. Keanekaragaman tingkat gen ini terjadi karena variasi susunan perangkat gen yang diperoleh melalui proses hibridisasi atau perkawinan. Nah, karena adanya perkawinan ini dapat menyebabkan variasi antar individu sejenis. Seperti misalnya pada Musa paradisiaca atau pisang. Kita mengenal ada pisang Ambon, pisang raja, dan pisang kepok. Kemudian pada Canis lupus familiaris atau anjing, kita mengenal ada anjing herder, anjing beagle, dan juga anjing dalmatian. Kemudian keanekaragaman tingkat gen ini nampak juga pada warna kucing atau Felis silvestris catus. Misalnya, ada yang berwarna cincila atau putih keabu-abuan, ada yang berwarna telon atau 3 warna, kemudian ada yang berwarna Himalaya. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman jenis atau spesies menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis atau interspesies. Keanekaragaman tingkat spesies ini dapat terjadi pada genus dan atau famili yang sama. Umumnya terjadi pada spesies yang berbeda, namun memiliki bentuk yang sama atau mirip. Kalau kita mau membandingkan antara Felis silvestris catus dan Canis lupus familiaris, yaitu anjing dan kucing, kita bisa melihat perbedaan mereka. Tetapi pada genus yang sama, kita mungkin akan sulit membedakan karena mereka itu memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Seperti misalnya pada harimau atau Panthera tigris, macan tutul atau Panthera pardus, dan Panthera leo atau singa. Kemudian dapat juga kita sulit membedakan antara Arenga pinnata atau aren, kemudian kelapa atau Cocos nucifera, dan Areca catechu atau pinang. Yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu komponen biotik dan abiotik. Keadaan komponen abiotik di dalam suatu ekosistem akan mempengaruhi jenis komponen biotik yang ada di dalamnya. Seperti misalnya, karena adanya perbedaan letak geografis, maka bisa menyebabkan terjadinya perbedaan iklim, yaitu perbedaan temperatur, curah hujan, dan juga intensitas cahaya matahari. Karena adanya perbedaan iklim ini, maka menyebabkan juga perbedaan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Seperti misalnya, pada hutan hujan tropis, taiga, hutan musim, padang rumput, gurun, dan tundra. Ekosistem ini terbentuk karena memiliki perbedaan iklim. Seperti misalnya pada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga flora dan fauna yang ada di dalamnya sangat beraneka ragam. Berbeda mungkin dengan gurun,
yang curah hujannya sangat rendah. Makhluk hidup yang ada di dalamnya juga tidak bervariasi seperti yang ada pada hutan hujan tropis. Dan pada ekosistem yang lain juga memiliki makhluk hidup yang berbeda-beda. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia itu memiliki biodiversitas yang sangat besar. Bahkan kita dikenal dengan negara yang memiliki mega biodiversitas dengan menyumbang 16,2% jenis burung, 4,6% jenis amfibi, kemudian 12,2% jenis mamalia, dan juga 10,9% jenis tumbuhan yang ada di dunia itu terdapat di Indonesia. Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia yang cukup tinggi itu dipengaruhi oleh adanya iklim tropis dan juga letak geografis. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia berada di daerah khatulistiwa yang matahari bersinar sepanjang tahun dan memiliki curah hujan yang tinggi. Selain itu, letak geografis Indonesia berada di antara Asia dan Australia. Bahkan Indonesia memiliki suatu kawasan yang disebut dengan kawasan Wallacea, yaitu Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan juga di Nusa Tenggara. Mari kita lihat persebaran flora yang ada di Indonesia. Flora atau tumbuhan yang di Indonesia termasuk dalam kawasan flora Malaysiana yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, dan juga Kepulauan Salomon. Persebaran flora yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, flora dari dataran Sunda. Kemudian yang kedua, flora dataran peralihan. Dan yang ketiga adalah flora dataran Sahul. Flora dataran Sunda atau memiliki tipe flora asiatis ini terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Pulau Kalimantan. Di kawasan ini, curah hujan lebih dari 3.000 mm per tahun. Sehingga banyak sekali hutan hujan tropis. Beberapa flora endemik yang ada di daerah ini diantaranya adalah Rafflesia arnoldi, jati, cemara, tembesu, dan meranti. Kemudian flora dataran peralihan atau disebut dengan kawasan Wallacea. Ini meliputi Sulawesi, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, di mana curah hujannya kurang dari 2.000 mm per tahun. Dengan adanya curah hujan yang kurang dari 2.000 mm per tahun, maka flora di dataran peralihan itu banyak vegetasi, hutan pegunungan, sabana, dan stepa. Kemudian flora yang endemik diantaranya cendana, iboni, pala, dan juga cengkeh. Kemudian yang ketiga, flora dataran Sahul. Flora dataran Sahul ini disebut dengan flora australis, meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Dengan curah hujan 2.000 sampai 3.000 mm per tahun, di dataran Sahul ini ada hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Dengan flora yang endemik diantaranya adalah pohon sagu, pohon nipah, dan juga matoa. Kemudian bagaimana dengan persebaran fauna di Indonesia? Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat, yang kedua Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga adalah Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian barat itu berada pada zona oriental yang meliputi wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Fauna yang ada di Indonesia bagian barat termasuk dalam fauna tipe asiatis atau mirip dengan fauna-fauna yang ada di benua Asia. Dengan ciri-ciri hewannya, hewan merupakan mamalia yang berukuran besar. Kemudian banyak sekali jenis kera. Kemudian burung
itu tidak memiliki warna yang menarik. Nah, contoh di antaranya adalah harimau Sumatera, gajah, kemudian badak Jawa, orang utan, kerbau, sapi, dan juga jalak bali. Nah, kemudian di Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian timur itu termasuk zona Australian, meliputi Papua dan pulau sekitar. Indonesia bagian timur memiliki fauna bertipe Australian atau mirip dengan fauna yang ada di benua Australia. Dengan ciri hewannya, banyak hewan-hewan mamalia yang berukuran kecil. Kemudian di Indonesia bagian timur juga tidak ada jenis kera, tetapi banyak hewan berkantung. Dan burung-burung yang ada di Indonesia bagian timur itu memiliki warna yang cerah. Nah, contoh faunanya diantaranya walabi. Walabi itu adalah hewan yang mirip dengan kanguru, tetapi berukuran lebih kecil. Kemudian ada kasuari, ada cendrawasih. Nah, zona yang berikutnya adalah Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah ini merupakan zona peralihan atau kawasan Walase, meliputi Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara, dan juga Kepulauan Maluku. Nah, di Indonesia bagian tengah ini terdapat banyak sekali fauna endemik Indonesia. Maksudnya adalah fauna yang hanya ada di Indonesia, khususnya hanya ada di pulau-pulau tersebut. Ya, misalnya Komodo itu hanya ada di Pulau Komodo. Kemudian babi rusa, anoa, maleo, dan tarsius itu banyak sekali dijumpai di Sulawesi. Nah, bagaimana pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia? Keanekaragaman hayati memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Apa saja manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia? Nah, keanekaragaman hayati di Indonesia banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pangan, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Misalnya padi, jagung, sagu, yang merupakan makanan pokok di Indonesia. Kemudian juga dimanfaatkan sebagai sumber papan, misalnya untuk membuat rumah, atau mungkin mebel, atau furniture yang lain, misalnya bambu, jati, kelapa. Kemudian sumber sandang, misalnya ulat sutra, kapas, domba. Sumber obat-obatan, misalnya jahe, kunyit, kencur, itu merupakan obat-obatan tradisional di Indonesia. Juga sumber kosmetik seperti mawar yang digunakan untuk parfum, kemudian urang-aring yang biasa digunakan untuk rambut, dan juga melati. Nah, kemudian dipakai juga untuk aspek kebudayaan. Misalnya sapi, kemudian kambing, kerbau, itu banyak digunakan pada saat misalnya Idul Adha untuk kurban. Kemudian ada juga yang digunakan untuk acara pernikahan, misalnya melati dan juga kantil. Nah, dengan pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat, maka bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Dengan aktivitas masyarakat, misalnya adanya alih fungsi hutan, perburuan liar terhadap hewan yang dilindungi, mungkin juga kebakaran hutan, bencana alam, itu bisa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian ada hal menarik bahwa ada yang namanya spesies pendatang atau invasive species. Apa itu invasive species? Nah, pada gambar ada kura-kura. Kura-kura ini adalah kura-kura dari Brasil yang didatangkan di Indonesia. Nah, ternyata dengan kedatangan dari kura-kura dari Brasil ini bisa menurunkan keanekaragaman hayati kura-kura yang ada di Indonesia.
Lalu bagaimana supaya kekayaan alam atau keanekaragaman hayati itu dapat tetap lestari? Nah, ada beberapa yang dapat dilakukan oleh manusia. Yang pertama berkaitan dengan pelestarian keanekaragaman hayati. Pelestarian keanekaragaman hayati bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara in situ maupun secara ex situ. Apa bedanya? Pelestarian secara in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati di habitat aslinya. Sedangkan pelestarian secara ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya. Nah, contoh dari pelestarian secara in situ misalnya adalah pelestarian bunga Rafflesia arnoldi di Bengkulu. Kemudian pelestarian badak bercula 1 di ujung Kulon, kemudian pelestarian komodo di Pulau Komodo. Nah, bentuk-bentuk yang lain misalnya usaha untuk pelestarian secara in situ yang dilakukan adalah dengan membangun suaka marga satwa untuk melindungi hewan yang khas, kemudian taman nasional untuk melindungi tanaman dan hewan di habitat aslinya, kemudian taman laut untuk melindungi keindahan laut dan biota yang ada di dalamnya. Kemudian hutan lindung untuk melindungi fungsi hutan secara umum dan juga cagar alam untuk melindungi tumbuhan yang khas. Kemudian untuk contoh dari pelestarian secara ex situ misalnya adanya penangkaran harimau di kebun binatang. Nah, bentuk-bentuk yang lain misalnya adanya kebun koleksi, yaitu untuk mengumpulkan tanaman di suatu tempat yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Kemudian ada kebun plasma yang merupakan kebun koleksi dengan cakupan yang lebih luas, bisa meliputi plasma nutfah, kemudian bibit tradisional dan kerabat liarnya. Nah, plasma nutfah itu adalah sumber keanekaragaman hayati. Kemudian kebun raya untuk mengumpulkan tanaman dari berbagai daerah untuk tujuan konservasi, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Misalnya kebun raya Bogor. Dan juga kebun binatang atau taman safari. Itu juga untuk melindungi binatang-binatang yang mungkin sudah hampir punah yang ada di Indonesia. Kemudian di dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati, kita juga harus berprinsip pada beberapa hal. Yang pertama, ada prinsip daya toleransi. Maksudnya adalah bahwa keanekaragaman hayati itu memiliki batas toleransi yang tidak boleh dilanggar. Kemudian in optimum. Maksudnya adalah keanekaragaman hayati tidak boleh dimanfaatkan secara optimum. Kalau bisa di bawah optimum gitu ya. Jadi jangan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor pengontrol. Maksudnya adalah bahwa kita manusia itu juga harus menjaga, mengontrol, dan juga mengendalikan keseimbangan lingkungan. Dan yang terakhir adalah prinsip ketahan balikan, yaitu menjaga kelestarian plasma nutfah atau sumber daya genetik sebagai varietas yang unggul. Misalnya tanaman padi di Indonesia itu memiliki banyak sekali tanaman padi lokal dan itu merupakan varietas yang unggul. Padi di daerah yang satu mungkin berbeda dengan varietas padi di daerah yang lain. Dan mereka masing-masing memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Misalnya ada padi yang tahan terhadap pasang surut air laut. Kemudian ada padi yang tahan dengan kekeringan, dan yang lain-lain. Itu harus tetap kita lestarikan. Nah, baik anak-anak, demikian pelajaran kita pada kali ini. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik.